Long time no see. Udah lama banget gak ketemu ya. Betul. Sama pemirsa juga udah cukup lama tidak berjumpa nih. Jadi aku mau membuka bincang saat di weekend kali ini dengan sebuah pantun. Cakep. Belum. Belum udah cakep aja bikin GR ya kan. Jalan-jalan ke Binaria. Jangan lupa membawa nasi. Salam jumpa dengan pemirsa bersama Matt dan Andari. Gitu baru benar. Iya, kangen banget sama Andari dan juga kangen banget sama pemirsa yang ada di rumah di Bincang Saat Weekend kali ini. Kita ketemu lagi dan akan memberikan informasi yang sangat inspiratif dan informatif pastinya. Betul. Dan kita juga mau nanya dulu nih pemirsa, sekarang kan weekend ya. Betul. Ada niat jalan-jalan gitu kah? Untuk yang masih muda biasanya kan suka pergi-pergi ketemu temen-temen ya. Itu ngapain tuh gini tuh? Muda Joget. dan pingin jalan-jalan. Oh muda dan pingin jalan. Kamu muda. Of course. Muda terus ya. Mudah-mudahan. Kalau ngomong jalan-jalan memang asik banget. Apalagi untuk anak-anak muda kayak kita nih. Ya, kalangan milenial kita pasti suka sama namanya jalan-jalan. Betul. Anak muda itu emang selalu punya banyak pilihan ya. Apalagi buat yang masih single nih ya. Betul. Termasuk dalam berkarir juga banyak pilihannya. Setuju nggak sih? Betul. Tapi kalau kita ngomongin tentang anak muda, tentang karir terutama itu banyak sekali yang kemudian agak galau gitu kan. Kaum-kaum galau yang kemudian mereka berpikir gini, aku kuliah di mana, aku kerja di mana, dan harus sesuai passion atau enggak, atau sesuai yang happening, yang lagi ngetren sekarang. Iya. Kalau mungkin mereka lagi kuliahnya jurusan apa, tiba-tiba kayaknya yang kaya nih ya, sekarang banyak duitnya itu YouTuber, ya kan, konten kreator. Akhirnya kayak nggak sesuai kuliah, tapi apakah itu bisa dimanfaatkan untuk jadi karir mereka, itu yang akan kita bahas hari ini. Iya, ini sesuai juga dengan pengalaman dari temennya adikku tuh yang juga dia masih mencari-cari, aduh nih aku jadi apa ya bagusnya ya, sambil mencari jati diri juga gitu. Betul. Jadi pencarian itu tuh yang kadang membuat jadi depresi loh kadang-kadang. Betul, apalagi untuk teman-teman kita yang fresh graduate, kayak mereka masih meraba-raba, yang aku mau kerja apa ya, sebagai apa. Nah itu yang akan kita bahas hari ini dengan topik alternatif karir bagi generasi muda. Namun sebelum kita membahasnya, kita akan lihat tayangan dulu pendapat masyarakat tentang topik kita hari ini dalam tayangan berikut. Pengennya sih kerja setelah kuliah, soalnya kan memang kedokteran, saya kan kedokteran gitu loh, pasti harus internship dulu, harus ada kerja gitu dulu. Maunya sih bekerja sih. Kalau bisa kuliah lagi sih mau lanjut, tapi tergantung keadaan. Pastinya kerja ya, tapi ya nggak tahu, lihat nanti aja sih. Tapi pengen sih kerja, langsung kerja. Saya sih ini kan jadi dokter nih, memang jadi dokter, jadi kerjanya ini jadi dokter gitu loh. Sesuai. Maunya jadi chef ya, jadi kepengennya apply-nya di hotel bintang 5 gitu. Kalau sesuai jurusan sih pengen jadi dokter, tapi ya mungkin selama bisa ikut yang bidang-bidang kesehatan gitu nggak apa-apa. Aku sih pengennya yang kayak kerja kantor itu administrasi. Tapi kalau misalnya ada option lain, aku sih kayak pengen, aku kan suka makeup gitu. Aku pengen kayak jadi beauty vlogger sih kalau bisa. Kalau misalnya nggak sesuai passion, ya nanti kerjanya bakal amburadul kalau misalnya nggak sesuai passion. Jadi kalau dari awal itu udah harus udah tahu nih mau passionnya apa, kerjanya apa gitu loh. Oh, tentu, soalnya kan kita kan udah kuliah, harusnya harus yang dengan passion dong. Supayanya kan kita kuliah tuh nggak sia-sia gitu. Ya sebisa mungkin sih. Soalnya kalau sesuai passion kan pasti lebih semangat gitu dan lebih enjoy. Menurut aku nggak harus sesuai passion ya sesuai apa. Yang penting kita bisa niat gitu. Asal ada jalan, kita ikutin aja alurnya gitu. Saya kan kedokteran, mungkin saya mau ambil studi lagi lebih lanjut S2 untuk spesialisnya. Harapan saya sih kepengennya kerjanya dapatnya ya, pertamanya kan maunya dapat uangnya banyak dong ya. Terus itu pengen jabatannya juga yang tinggi gitu. Udah gitu aja sih. Ya semoga setidaknya lancar gitulah, setidaknya bisa punya pekerjaan. Harapannya aku sih setelah kuliah aku pengen langsung kerja. Tapi berhubung aku masih D3 gitu, aku jadi pengen lanjutin kuliah dulu, baru kalau udah S1 baru aku kerja sih.
Wow, ada banyak banget ya alternatif karir generasi muda. Kalau tadi disaksikan, Matt, ada juga yang mau jadi beauty vlogger. Betul. Ada juga tapi yang mau kerja kantoran. Nah, kalau Matt sendiri pilih yang mana nih? Aku bukan bagian dari baby boomer, tapi sebenarnya masih agak konvensional juga. Tapi mungkin karena belum membuka diri terlalu luas seperti itu ya. Aku lebih memilih kayak 9 to 5 hours office gitu kan. Office hour 9 to 5, pakai kemeja, pakai dasi, yang kemudian punya jadwal yang rutin setiap harinya Monday to Friday. Nggak tahu sih. Tapi nggak tahu kalau ke depan kira-kira menjanjikan yang beauty vlogger enggak ya? Oh, mau jadi beauty vlogger masih banyak peluangnya. Podcaster, YouTuber gitu mungkin. Who knows? Cocok, suara kamu kan bagus ya, bisa banget lah ya jadi podcaster. Jadi ada beauty vlogger, ada juga tadi untuk konten-konten makanan kan ada juga tuh food blogger ya. Belum lagi ada tadi podcaster. Ini ada banyak banget dan kayaknya aku pengen cobain satu-satu sih. Betul, boleh-boleh aja, nggak ada yang salah kan kalau kita semisal suka ngomong. Kayak kita kan ini modalnya modal vokal ya. Modal cuap ya. Modal cuap MC ya. Itu boleh jadi podcaster juga boleh, bisa. YouTuber juga boleh. Pokoknya yang dibutuhkan sekarang adalah pemirsa, you have to be really creative. Betul, apalagi platformnya udah banyak nih, tinggal kreativitas untuk kontennya aja yang diisi gitu. Betul. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi gimana kalau kita simak nih informasi tentang alternatif karir generasi muda di tayangan berikut ini. Karir cemerlang adalah keinginan dari semua orang, apalagi anak muda yang sedang meniti karirnya di tahap awal. Anak muda yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan tinggi pasti tidak akan ragu untuk membangun dan mengembangkan karirnya. Perbedaan umur dan generasi tentu saja dapat membuat pola pikir dan tingkah laku kaum generasi muda seperti XYZ sangat berbeda dengan generasi pendahulu mereka. Bukan sekedar persepsi dan karir yang berbeda. Hard skill dan soft skill generasi XYZ pun diakui sangat unik dan beragam bentuknya. Salah satu perbedaan yang paling mencolok merupakan kecenderungan kaum generasi muda yang lebih menyukai bekerja tanpa aturan dibandingkan bekerja di kantoran. Sebagai generasi yang dibesarkan di era teknologi dan digital yang memudahkan mereka dalam memperoleh segala macam informasi serta sumber daya yang diperlukan, generasi muda pun menjadi generasi yang selalu berusaha mencari peluang baru yang dapat membawa mereka dengan cepat menuju goal kehidupan mereka. Ya pemirsa, kalau ngomongin tentang alternatif karir generasi muda itu emang semakin kesini dengan adanya perkembangan teknologi peluang tuh semakin besar ya. Betul. Jadi apapun yang sedang dilakukan itu bisa di-boost gitu dengan adanya perkembangan teknologi terutama untuk segi promosi. Betul, tapi intinya adalah you have to be creative tadi aku sebutkan dan kita harus improve setiap saat karena namanya teknologi, kreativitas itu selalu bertumbuh setiap hari, tidak ada setiap hari, setiap detik itu kreativitas bisa bertumbuh. Jadi kita harus benar-benar up to date banget. Khususnya kalau Anda adalah generasi Y atau Z nih ya pemirsa, pasti merasa sekali bahwa sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi gitu. Selalu connect terus. YZ. Nggak kebalik. X, YZ. Oke, ini semakin menarik perbincangan kita tentang alternatif karir bagi generasi muda. Kita akan membahasnya setelah informasi berikut ini pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend. Masih bersama kami di Bincang Sehati Weekend dan kita masih membahas tentang alternatif karir bagi generasi muda. Andari. Menurut Matt nih, generasi muda sekarang tuh seperti apa sih? Generasi yang kalau ke kafe mintanya password wifi. Termasuk kamu kan? Betul sekali. Tapi aku setuju sih kalau lagi coffee shop, misalnya aku lagi ngantri, pasti ada aja tuh orang yang kayak nunjuk tangan, Mas password wifi-nya apa sih gitu. Kayak tidak bisa lepas dari pertanyaan itu. Nah itu yang kemudian harus menjadi catatan kenapa harus setiap tempat kita cari password wifi. Itu kan menjadi salah satu khasnya anak muda zaman sekarang. Tapi kalau kita berbicara tentang alternatif karir sebenarnya ya harus kreatif. Nggak tahu itu kreatif atau enggak ketika kita minta password. Tapi kalau kita ke kafe ataupun tempat yang lainnya, kalau memang tujuannya adalah minta wifi untuk berkreasi, googling atau apapun itu mungkin nggak ada salahnya karena memang fasilitas juga sih. Oke. Gitu. Sebelum ngomongin alternatif karir nih, gimana kalau kita lebih mendalami tentang generasi muda sekarang nih, khususnya yang Y dan Z tadi tuh ya. Kalau kamu kan X tadi
gitu. Salah besar ya pemirsa. Kita punya fun fact-nya nih pemirsa tentang generasi muda sekarang. Oke, yang pertama ada apa dari? Yang pertama adalah generasi nunduk. Waduh. Nih, contohnya begini nih. Generasi nunduk ini merupakan sebutan untuk mereka yang sering banget nunduk. Betul. Jadi generasi nunduk. Misal gini nih ya, saya contohin. Nah ini kan apa namanya? Batu bata, bukan? Itu adalah sepatu, oh bukan. Jadi kalau kemana-mana gini. Betul, itu maksudnya. Ini sebenarnya generasi nunduk yang tidak baik. Apa ya sebetulnya kalau nggak salah fabbing ya, itu fabbing itu maksudnya kayak mereka terlalu asik dengan handphone atau gadget atau gawai mereka sendiri-sendiri tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di sekitar. Itu dari sisi sosialnya, sisi kesehatan juga tidak bagus untuk ini ya, leher belakang ya. Belakang betul, itu yang saya baca sih. Tapi ya boleh nunduk, tapi itu tundukan pandangan. Betul. Atau mungkin ya diimbangi lah ya. Mungkin beberapa menit, 5 menit gitu nunduk, terus abis itu menit berikutnya udah mulai peregangan di leher gitu. Seperti itu, jangan sampai terlalu addicted to your gadget ya. Betul. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Fun fact yang kedua. Nah, yang kedua pas banget nih. Kafe adalah rumah kedua. Bener nggak? Saya mau tanya. Truth. Sebagai generasi muda ya, aku memang kadang tuh lebih seneng kerja tuh di kafe gitu, atau mengerjakan sesuatu tuh di kafe, dan kadang itu lebih lama durasi dibandingin aku di rumah. Kadang-kadang, tapi nggak selalu. Jadi tuh emang udah kayak rumah kedua gitu untuk ganti suasana. Apalagi kan udah lengkap dengan gadgetnya kan, segala perangkat yang dibutuhkan untuk kerja itu sudah bisa dibawa. Dan tadi tuh free wifi kadang-kadang kalau di kafe. Ini menjiwai sekali, Andari memang benar-benar terbukti bahwa Andari ini adalah anak kafe ya. Tapi nggak cuma pekerja ya, juga yang masih kuliah pasti mengalami banget. Kalau aku sih jujur ngalaminnya banget tuh pas kuliah. Sekarang udah kerja ya, udah punya penghasilan ya. Jadi ya udah beli wifi sendiri. Tidak ada salahnya sebenarnya kalau kita mau ke kafe selama itu tidak mengganggu aktivitas kita dan mengganggu aktivitas orang lain juga. Dan untuk meningkatkan kreativitas kan biasanya anak-anak zaman sekarang kan hangoutnya di kafe sama teman-teman. Siapa tahu di situ ngomongin proyek tentang pekerjaan, karirnya mereka, bagaimana nge-boost karirnya mereka kan nggak ada yang tahu. Karena emang suasana di kafe juga sekarang variatif banget kan. Jadi kafe juga ada beragam sekali menyediakan nuansa yang bikin kita betah ada di situ. Yang cozy abis, yang lucu-lucu, yang unik gitu ya. Zamannya warkop waktu itu kamu kan di warung kopi. Jadi ya beda yang dilakukan susah sambil produktif gitu loh. Kali ini benar-benar karakter saya terbunuh ya. Saya anak muda loh, Z loh. Berikutnya nih, kalau kita kamu lanjut, Z, ketiga. Pasti kamu nih yang ketiga banget nih. Apa tuh? Selfie dimanapun. Boleh dicek di handphone saya, pemirsa tidak ada selfie saya. Tidak salah maksudnya. Tidak salah lagi ya, selfie terus dimanapun, kapanpun. Boleh. Iya nggak sih? Selfie dimanapun, boleh selfie atau swafoto itu boleh-boleh banget gitu. Tapi harus diingat bahwasanya you have to see your safety. Jangan hidup menjadi hamba konten ya. Nah, kalau kamu generasi Y atau Z. I have to stress this Z tuh pakai D ya, Z gitu ya. Nah, pasti kamu juga yang keempat ini nih. Ciri yang keempat yaitu posting foto makanan, jujur jadi sekarang tuh bukan lapar. Lapar dalam artian kita lapar secara harfiah, tapi lapar postingan, lapar unggahan. Karena setiap kemanapun, ini saya selalu notice loh. Kalau saya ke resto-resto gitu ya, rumah makan itu pasti ada aja orang kalau datang ya. Sampai makanannya dingin, itu sampai kayak ngambil, oke dari angle sini kayaknya nggak bagus, dari angle sini kayaknya nggak bagus, dari atas, dari samping, aduh kayaknya bagus. Abis itu nih, selesai foto, yang udah text time juga, mereka harus filter lagi. Filternya yang bagus yang mana ya, yang diedit, posting, selesai itu makanan udah dingin. Iya dong, tapi moga-moga dihabisin tuh akhirnya ya sama yang kamu lihat itu ya. Tapi mungkin pemirsa juga merasa ya kalau beberapa kali gitu kan pesan makanan, kayaknya nih sayang nih kalau langsung dimakan, difoto dulu, di-share ke orang-orang. Terus tulis deh, bon appetit gitu. Selamat makan gitu. Seperti itu ya. Ciri yang keempat. Boleh sih, boleh foto makanan, tapi kalau bisa ya sewajarnya aja, tidak terlalu berlebihan. Boleh diposting, itu hak mereka masing-masing. Mereka yang punya uang, mereka yang beli, mereka yang makan, mereka yang foto, terserah dong. Dan mereka yang pesen lagi mungkin karena yang tadi udah rusak gitu ya, nggak
apa-apa, kena kamera Nggak siapa apa-apa tahu ya. ya. Oke, kita lanjut ke fun fact berikutnya. Nah, kalau ini mungkin saya juga nih. Nah, boleh di-share ke pemirsa, Iya. Matt. Apakah Bangun itu? tidur mencari gadget. Nah, Ada itu lagunya dia. loh, Matt. Apa itu? Bangun tidur ku cari gadget. Totet toet. Tidak lupa ku buka sosmed. Totet toet. Abis sosmed ku buka WhatsApp. Totet toet. Abis itu ku tidur lagi. Jadi panjang ya. Jadi panjang dong. Bener, ini menjadi salah satu yang dihadapi oleh kita semuanya generasi muda. Sebenarnya banyak generasi juga, tapi terutama adalah generasi muda. Saya terutama juga menjadi satu bagian dari itu. Yang kemudian ketika bangun tidur harus nyari gadget. Apalagi kalau dapat pagi-pagi, wah ada kerjaan gitu kan atau apa, itu pasti dicari banget gadget. Kalau aku jujur aku juga cari gadget Kak, karena aku tuh pasang alarm di gadget. Nah itu. Jadi kan kalau mau matiin alarmnya mesti Betul. pencet di gadgetnya gitu. Meskipun kadang-kadang alarm hidup kita ambil gadget bukan bangun tapi matiin alarm. Di snooze ya. Atau matiin handphonenya. Oke, kita lanjut ke fun fact nomor 6. Penampilan nomor 1, nomor wahid harus penampilan. Ini nih fashion industri melonjak sekarang Nah, ya, karena betul. penampilan nomor 1. Apalagi kalau kita lihat e-commerce sekarang, berbagai macam platform e-commerce sudah hadir menawarkan berbagai macam merek fashion. Betul. Mulai dari yang branded, not branded, mulai dari yang tradisional sampai nasional, internasional, semuanya sudah ada dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu pasti banyak banget yang tergila-gila dengan fashion. Nah, dan salah satu alternatif karirnya ada juga fashion influencer gitu. Jadi Betul. tidak hanya beauty ataupun food, tapi fashion juga bisa dijadikan fashion influencer ya. Kita juga bisa menjadikan itu sebagai karir, alternatif karir gitu. Boleh ya, yang penting tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran kita Indonesia. Iya, asik. Bisa Oke, juga jadi kita influencer nih ya. Influencer filosofi gitu. Betul dong, kita lanjut ke nomor 7, peduli lingkungan. Nah ini yang menarik juga nih. Saya nggak tahu apakah ini karena informasi dari media sosial juga pemirsa, yang akhirnya kita tahu ada pergerakan yang sangat luar biasa masif di luar sana, anak-anak muda yang membentuk berbagai macam komunitas yang mereka peduli dengan lingkungan, entah apapun itu namanya. Ya. Saya nggak tahu dulu ada, tapi tidak terekspos oleh media sosial, atau sekarang baru tumbuh dan alhamdulillahnya sudah ada media sosial yang bisa mengekspos kegiatan mereka. Mungkin karena sekarang juga ada isu global warming tadi ya. Tidak hanya komunitas aja, tapi dari individu-individu juga sudah mulai timbul kesadaran. Seperti misalnya paperless, gitu, mengurangi penggunaan kertas. Betul. Selain itu juga membawa tumbler sendiri gitu. Jadi mengurangi sampah plastik. Atau mau belanja bawa kantong belanjaan sendiri. Menurut aku ini adalah satu yang paling positif dari perkembangan generasi muda sekarang. Betul sekali. Apapun itu yang pasti kalau kita peduli dengan lingkungan, tidak ada generasi muda, tua, anak-anak juga semuanya harus peduli dengan lingkungan. Kita ciptakan pandangan di masyarakat bahwa anak muda tidak cuma pingin chill out aja, hangout aja, have fun sama teman-teman di mall atau apapun itu, tapi ya kita juga bisa peduli terhadap lingkungan. Betul, merawat bumi kita tercinta ini sebagai tempat tinggal kita bersama Dan ya. kita adalah generasi muda yang sehat, kuat, dan rajin menabung. Penting apapun dong itu. Ya, ini sangat menarik sekali perbincangan kita. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana alternatif karir anak-anak muda untuk menunjang kemandirian mereka di masa mendatang. Tapi kita akan membahasnya setelah tayangan berikut. Tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend. Hai pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati Weekend dan kita masih membahas tentang alternatif karir generasi muda. Betul sekali, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Yaitu Dimas Danang Suryonegoro. Halo. Apa kabar Danang? Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Silakan Ya duduk. Allah, senior saya di radio. Waduh, tawan curhat dong gue pribadi lebih ya. tua nih. Lagi sibuk apa Danang sekarang? Sekarang lagi teater dan film. Teater dan film. Berarti masih sibuk-sibuknya? Enggak, justru lagi enak karena punya waktu sendiri. Oh, oke. Diuber-uber sama stripping. Oh, boleh diceritakan dong nih awal karirnya. Iya. Yang tadi bilang kan sempat stripping tuh. Iya, Nah, iya. Kalau itu kan awalnya dari radio kita tuh, dari radio kami, Bobo habis itu aku. diminta sama televisi masa kini itu untuk audisi. Habis itu udah dari audisi, sembari radio, sembari nge-host di acara itu. acara tersebut. Tapi memang apa yang dilakukan kemarin-kemarin itu memang sesuai passion diri sendiri kah atau gimana?
Sebenarnya tujuan saya itu menghibur sih. Jadi apapun medianya mau radio, mau apapun, mau MC, mau di TV gitu, mau di film atau di teater, intinya menghibur gitu. Jadi tidak terbatas sama medianya. Danang ini kan tergolong anak muda dong ya, anak muda milenials dong, termasuk lah ya. Milenials saya bukan Gen Z ya. Belum. Tapi emang udah kelewatan. Bisa. Nah, pendapatnya tentang anak muda sekarang nih gimana sih dan seputar dunia karirnya mereka? Wah, anak muda sekarang pilihan karirnya banyak banget. Gitu terus karena kebutuhan kan nambah ya. Saya sendiri punya analisa, terus saya punya sekarang kebutuhan manusia itu ada 4. Boleh dasar nih menurut saya nih ya. Dari pengamatan saya ada sandang, pangan, papan, sama satu lagi apa itu? Perhatian. Menurut saya memang haus akan perhatian. Iya, aktualisasi eksistensi itu penting buat orang zaman sekarang gitu. Nah jadi karena ada tambahnya kebutuhan ini akhirnya ada banyak lapangan pekerjaan baru yang terbuka gitu. Kalau berbicara tentang haus akan perhatian seperti ini, berarti kan memang mereka perlu exist gitu kan, perlu eksistensi. Apakah kemudian ketika harus eksis itu sesuai dengan lagi-lagi balik ke passionnya atau karena yang lagi happening dia lagi ngetrend gitu? Dua-duanya. Karena kan orang kan melihat katakanlah siapalah bintang YouTube gitu ya. Wah sekarang tajir, rumahnya gede, mobilnya bagus. Gue bikin YouTube juga deh. Ya kan mulai dari 4-5 tahun dulu berdarah-darah tuh. Orang tidak melihat itunya ya. Balik lagi kalau pendapatnya Danang soal anak muda, ya menurut pribadi lo ya ini ya, yang tak lihat ini ya banyak yang melihat hanya dari kulitnya. Gitu, mau dari kulitnya aja gitu, dari tampaknya aja, nggak nelisep sampai ke sumsum gitu. Itu juga yang itu kenapa juga banyak terjadi hoax sekarang ya karena ngeliat apapun dari kulitnya gitu. Hanya di permukaannya aja. Nah, Danang sendiri sebagai bagian dari anak muda ini sempat ngalamin nggak sih adaptasi dengan kebutuhan perhatian itu ya yang memang relate sama generasi sekarang? Apa emang udah langsung mahir gitu untuk menyesuaikan? Enggak sih, ada kebutuhan apalagi sekarang punya tim sendiri yang akhirnya saya kan nggak suka spotlight ya sebenarnya ya. Oh iya, masa? Benar. Saya tuh bukan, ya dari tahu lah maksudnya posisinya di mana kan. Jadi emang bukan orang yang spotlight datangin aku nggak gitu. Jadi memang, tapi ternyata ya begitu spotlightnya ada itu harus dikelola. Intinya itu. Nah proses mengelola itulah yang butuh diadaptasi kayak sekarang. Tim akhirnya punya syarat bahwa Mas Danang minimal handphone harus di tangan selama 6 jam. Oh gitu, diarahin ke situ. Emang sebelumnya gimana? Kalau saya ngarahin orang gampang kan tapi ngarahin diri sendiri susah. Sebelumnya kan ya alhamdulillah ya orang WhatsApp jam 2 sekarang, jam 2 siang. Balasnya jam 2 siang besok. Gitu. Sebelumnya kayak gitu. Nggak attach sama handphone gitu. Tapi sekarang harus dibikin attach, seenggaknya ada sesuatu yang mesti di update atau apa dan lain-lain gitu. Setuju nggak sih kalau Danang ini kamu tuh masuknya ke peralihan gitu ya? Iya, kita peralihan. Ya, peralihan. Kita kok dibawa-bawa. Kita selalu dibawa. Tapi kalau ngomongin tentang tadi ini menarik juga nih. Nggak suka spotlight, tapi ketika sudah ada di depan spotlight ya I'll do my best kan seperti itu. Nah itu yang menjadi juga mungkin menjadi masalah anak-anak muda zaman sekarang, zaman now. Ketika yang lagi happening, trending, dia ikuti dan pertanyaannya apakah ketika itu tidak sesuai passion itu akan sustain? Saya itu kemarin ngobrol sama Mas Darwis Triadi, akhirnya menemukan satu lagi kesimpulan sih. Apa nih? Kayak seru nih. Saya dari tadi menyimpulkan terus. Itu yang kita tunggu nih. Jadi saat orang melakukan sesuatu itu rasanya tidak benar-benar senang, pilihannya akhirnya jadi burnout, jadi nggak terima, jadi tiba-tiba kehabisan konten, terus nggak tahu mau ngapain dan lain-lain. Tapi kalau memang hatinya senang, ya menurut saya passion tuh ilusi ya, menurut saya.
Jadi kalau maksudnya panggilan hatinya memang bener di situ, dia akan jadi tanda kutip legend. Contohnya Mas Darwis gitu. Gitu saat mungkin dulu dia berpikir passionnya adalah seorang pilot gitu, karena dia dulu pilot kan. Terus ternyata pas dimasuk fotografi, gue mau mati di fotografi ini. Nah anak-anak zaman sekarang saya rasa tidak ada yang, jarang ada yang seperti itu. Gitu. Prosesnya dong boleh diceritain gak nih? Ada ups and downs-nya gak sih? Karena kan menghibur itu bukan sesuatu yang semudah itu kan. Iya, benar. Ada juga kayak tahapan-tahapan yang harus dipelajarin. Iya. Nah prosesnya boleh diceritain gak nih? Yang berkesan gitu, yang sempat mungkin ngerasa kayak aduh mundur aja deh gitu, tapi akhirnya maju lagi. Ini sih waktu itu sempat pertama kali masuk dunia hiburan gitu ya. Itu hampir depresi. Oh iya? Iya. Jadi ada momen di mana ada orang ngomong ngulang kalimat. Contohnya gini kayak, udahlah, Andari juga nggak datang. Bro, udah bro nggak usah diajak Andari nggak bakal datang. Itu diulang kalimat itu. Ini misal ya. Ini di pertemanan. Ini di pertemanan. Oke. Akhirnya waktu itu saya pegang wastafel blackout. Tiba-tiba saya pas udah sadar, saya udah di dinding gitu sesak napas gitu. Sementara itu harus ada pekerjaan yang harus dilakukan. Karena tadi udah ngobrol juga di balik layar. Kami di sini tugasnya adalah memberikan ekspektasi kalian. Kadang-kadang ekspektasi kami nggak ada yang dengar. Gitu kayak kan banyak orang yang bertanya ke stand up komedian, "Bang, ngelucu dong, Bang." Terus kalau arsitek lu suruh bikin rumah gitu kan, iya nggak sih kayak saya gitu ya di nikahan keluarga misalnya atau acara keluarga. Wah ini dia nih MC datang, MC dong. Oke saya nge-MC, tapi di sini yang kerja di bank bukain ini tabungan semua buat saudara-saudara. Nah. Buat yang arsitek pada bergambar sini semuanya. Kan nggak gitu, kan. Maksudnya kami lucu kasarnya, kami lucu kalau ada uangnya gitu loh. Gitu loh, maksudnya nggak kameramen terus tiba-tiba ulang tahun terus dia suruh megang kamera gitu kan enggak. kayak terus misalnya kenapa jadi banyak yang dadakan nih ya? Iya, maksudnya permintaan dadakan gitu. Enggak gitu, makanya saat ekspektasi kami tidak ada yang mendengar, apalagi tidak ada yang berusaha mengerti, rasanya tuh ngasih luka tanpa sadar sih ke dalam, dan itu harus dicari bagaimana cara menyembuhkan luka itu. Dan orang-orang punya saya percaya sama yang dibilang sama Tuhan ya, bahwa Tuhan itu menciptakan pasangan. Jadi kalau orang datang bawa masalah pasti dia bawa solusi. Tinggal lihat aja ke dalamnya. Ya kalau kita berbicara tentang media sosial ini banyak sekali plus minusnya. Tapi kalau kita berfokus pada yang minus ya nggak akan maju kita. Nah kalau kita berbicara yang positifnya banyak sekali manfaat positif dari media sosial. Salah satunya adalah olahraga, dan itu yang akan kita bahas setelah ini dengan narasumber kita selanjutnya. Gimana kalau kita langsung undang sekarang nih ya? Kita ada Mbak Ririn Sani MPSI. Halo Mbak Ririn, apa kabar? Baik. Danang langsung menyingkir loh. Mentang-mentang cakep banget. Gentleman banget. Aduh gentleman banget nih. Gentleman ya. Oh, bukan atraksi ya. Oke, ini sangat luar biasa. Ya. Makasih. Aduh ya, ini sangat luar biasa. Nanti dulu, jangan duduk dulu. Nanti ini aktif banget Danangnya. Nanti Mbak Ririn kita akan ngebahas bagaimana kemudian anak-anak muda memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati Weekend. Kami masih membahas tentang alternatif karir generasi muda. Betul sekali. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Danang yang sangat kreatif sekali di masa mudanya. Selanjutnya kita akan berbincang dan mencoba mengulik apa yang terjadi dengan Danang. Dengan Mbak Ririn. Mbak Ririn juga masih muda loh ya. Termasuk generasi muda sekarang ya. Ini milenial yang cantik dan yang ganteng. Bagaimana nih? Kita remahan ya. Nah, melihat keadaan generasi yang sekarang nih X, Y, Z gitu ya, dengan berbagai macam jenis pekerjaan baru yang muncul, pendapat dari Mbak Ririn gimana sih? Oh, kalau menurut saya tuh malah bagus ya, karena mereka sekarang kalau generasi, mungkin kita bisa lihatnya tuh lebih ke generasi Y dan Z ya, karena generasi Y dan Z itu
mungkin supaya ada konteksnya sedikit, jadi generasi X itu yang lahir dari sekitar 65 sampai 80, generasi Y itu dari 80 sampai 95. Nah, masih termasuk generasi yang mana nih? Pengennya sih Z. Oh, pengennya Z ya? Oke. Nah, di atas 95 sampai 2015 tuh generasi Z gitu. Nah, jadi generasi Y dan Z ini lahir di masa teknologi itu cepet banget, informasi itu sangat banyak, bahkan mereka ada yang baru lahir aja udah ada handphone, udah ada teknologi yang lain. Jadi kalau dilihat positifnya bagus karena dari kecil pun mereka udah banyak informasi yang mereka dapat gitu. Jadi nggak yang benar-benar kosong juga mungkin ya ketika mau menentukan karir. Jadi buat generasi-generasi dan Z itu lebih kebantu oleh informasi-informasi yang tidak hanya dekat dengan mereka. Kan mereka juga bisa banyak informasi dari luar negeri, dari orang-orang yang mungkin di belahan dunia yang lain gitu, dan dengan budaya yang berbeda, sehingga ya itu seharusnya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan bisa mengasah imajinasi juga mungkin ya, dan mungkin kreativitas. Nah itu kalau ngomong imajinasi, kreativitas ini yang di sebelah Mbak Ririn ini bagaimana melihat sosok Danang seperti ini? Anak muda yang kemudian bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk juga ikutan sukses sesuai dengan apa yang mereka cintai. Ya benar-benar. Ini kalau tadi sempat dengar sekilas kan ya ketika tadi lagi sharing gitu ya, lagi tanya jawab. Ini salah satu contoh pengalaman hidup yang impresif begitu. Kirain pengalaman hidup yang berat, kirain gitu. Ternyata impresif ya. Okay. Karena memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan konteks yang ada juga, dan kemudian itu tidak hanya untuk berdampak ke diri sendiri, tapi juga bisa berdampak ke orang lain. Karena kan di momen ini informasi bisa dibagikan, bisa di-sharingkan, dan kalau tadi ceritanya yang dibagikan nggak hanya yang baik-baik aja, tapi ketika masa sulit dan sebagainya itu juga disampaikan gitu, sehingga itu juga bisa ngasih gambaran yang realistis mungkin ya gitu, karena di zaman sekarang kan lebih banyak orang-orang yang tidak berani atau mungkin kayak tidak mau menyampaikan hal-hal yang mungkin kurang begitu sempurna mungkin dari hidupnya gitu, padahal orang lain juga bisa belajar dari itu. Oke, nah berarti selama ini kalau ke Danang ya mungkin ya, ada nggak sih kemudian teman-teman yang coba mau belajar atau ya ada success story yang Danang kasih ke teman-teman gitu nggak sih? Kalau belajar sih kayaknya keberatan ya Mas ya, belajar ke saya. Nggak mungkin kalau berbagi gitu, tukeran ilmu banyak sih gitu. Tapi saya lebih suka ngambil sih. Oh, ngambil ilmu. Ngambil ilmu. Nyerap ilmu ya? Iya, nyerap itu lebih menyenangkan sih. Gitu, jadi ya itu. Nah, kalau alternatif karir generasi muda sekarang, setuju nggak sih kalau lebih banyak memberikan peluang justru ke industri atau area hiburan begitu? Seperti mungkin content creator, influencer gitu. Ya, iya sih. Sekarang banyak banget alternatif termasuk dari dunia hiburan. Sebenarnya nggak melulu dunia hiburan, yang dunia yang katakanlah tidak terjamah itu juga sebenarnya sayang dilewatkan. Contoh, jatuhnya temannya ibu saya itu adalah seorang insinyur yang mengatur lampu lalu lintas di suatu kota. Kan nggak kepikiran tuh lampu lalu lintas ada yang ngatur listriknya gitu. Nah dia yang ngatur, Jadi makanya balik lagi sebenarnya nggak usah ngikut karena si A jadi konten kreator sukses, berpura-pura jadi jadi tunawisma gitu. Terus kita ayo rame-rame menjadi tunawisma, nggak harus gitu, banyak cara gitu loh untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Karena kenapa? Intinya gini sih, lebih enak mencari solusi di dalam karena masalah itu lahirnya dari dalam. Kan solusi itu bukan dari mulut, dari kuping yang nerima kan sebenarnya. Kayak misalnya ada yang bilang Danang lu ini jelek kacamatanya. Bisa jadi minder atau kacamata Danang karena lu minusnya tebal lu jadi jelek, jadi cupu. Antara bisa jadi minder atau tak cari deh kacamata yang bisa membuat aku tidak terlihat cupu, selesai masalah. Jadi insight ya justru. Iya, jadi kan tergantung kupingnya yang nerima gimana. Jadi kenapa alasan saya jadi penghibur juga waktu itu kesepian. Sesimpel itu. Ternyata kesepian tidak enak. Akhirnya saya berusaha menjadi penghibur. Abis itu
ternyata sepi itu nikmat sekali gitu. Jadi balik lagi. Karena waktu ngetes yang semacam 16 personalities itu saya INFP. Nah kalau dari Mbak Ririn nih ya, tantangan-tantangan nih yang dihadapi oleh anak muda sekarang dalam alternatif karirnya mereka, itu apa saja sih? Pertama itu agak mirip sama yang sempat disampaikan sama Mas Danang, sekarang ini alternatif banyak sekali gitu. Jadi kalau dulu di generasi yang sebelumnya itu mungkin kalau mau milih karir ya nggak banyak. Biasanya karir yang zaman dulu tuh apa dokter, pilot, insinyur. Presiden juga. Presiden juga bisa. Atau ya misalnya kayak akuntansi gitu. Jadi tidak banyak pilihannya justru. Kalau sekarang itu sangat banyak dan jadinya anak-anak yang sekarang itu tantangannya adalah itu jadi semacam jadi semacam hal yang positif dan hal negatif juga, jadi pisau bermata dua gitu. Jadi karena informasinya banyak, jadi banyak pertimbangan, tapi kadang bisa jadi kewalahan juga. Jadi yang mana ya, ini banyak banget nih pilihannya, gimana ngerucutinnya begitu. Jadi makanya sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai menyediakan adanya kayak bantuan dari career counselor atau konselor karir yang bantu mereka untuk nyari tahu mereka minatnya di mana, bakatnya di mana, lalu bantu untuk mengecilkan alternatif karir, lalu minta mereka untuk ya memikirkan, mempertimbangkan, diskusi dengan orang-orang terdekat gitu. Tadi ada satu poin bagus juga tuh dari Danang ya, ketika kita dapat spotlightnya nih, apalagi sekarang anak muda sekarang kan banyak media-media untuk kayak mengekspos diri mereka begitu ya. Ketika spotlight ada di dia gitu, yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa melatih diri untuk mengelolanya gitu. Ketika kita jadi pusat perhatian, since tadi perhatian merupakan salah satu kebutuhan dari anak zaman sekarang. Nah, pendapat dari Mbak Ririn gimana nih? Apa saja yang harus kita latih di diri kita gitu ya untuk menghadapi perkembangan terutama teknologi zaman sekarang yang membuat kita jadi semakin mudah untuk terekspos begitu. Bener, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau yang tadi sempat disampaikan yang perhatian, itu kebutuhan yang sebenarnya cukup klasik yang semua orang juga dari dulu ada. Hanya kalau dulu nggak ada platformnya gitu. Jadi orang kudu kayak nyari cara sendiri gimana nih dapat perhatian begitu dari publik atau dari orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, sekarang makanya kalau misalnya kita lihat dulu jadinya mungkin cara mencari perhatiannya itu bisa dibilang lebih unik gitu. Kalau sekarang karena sudah ada platformnya ini cukup generik. Jadi semua orang bisa pakai cara yang sama untuk dapetin untuk memenuhi kebutuhan perhatian yang tadi itu. Nah, jadi karena sekarang lebih mudah aksesnya, memang perlu ada kontrol diri juga supaya nggak bablas. Ini poin bagus sekali ya. Catatan penting yang harus digarisbawahi. Untuk siapapun yang menyaksikan kita nih di Bincang Satu Weekend. Bagus sekali tadi poinnya. Tema minggu kita ini sangat luar biasa kali ini. Wah, berbobot sekali ini ya value-nya Oke, selanjutnya nanti juga kita akan ngobrol nih. Terima kasih Mbak Riri, terima kasih Dana sudah hadir di Bincang Satu Weekend. Nanti selanjutnya kita akan berbincang juga dengan salah satu anak muda yang sangat kreatif. Siapa dia? Kita akan ngobrol lebih lanjut setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang Satu Weekend. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Satu Weekend. Mari kita lanjutkan obrolan tentang alternatif karir generasi muda. Betul sekali. Kalau tadi di segmen sebelumnya saya udah bilang bahwa kita akan kehadiran bintang tamu yang sangat kreatif sekali yang akan mengajari kita ilmu baru. Betul. Tadi kita sudah pegang-pegang, itu halus-halus dan sangat indah-indah. Indah warnanya terutama karena dia adalah pencipta pewarna tekstil dari limbah, yaitu Diah Kusuma Wardani. Oke. Sudah hadir di studio. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Halo Mbak Diah, apa kabar? Mbak Diah Kusuma Wardani. Oke, ini apa ini kalau boleh tahu ini? Ini hasil karya saya. Kita pemanfaatan limbah usaha kuliner menjadi pewarna tekstil. Wow, ini kan ide tercetus dari Mbak Diah sendiri nih. Diceritakan dong gimana nih awalnya bisa kepikiran sih untuk menjadikan limbah gitu ya, akhirnya menjadi hal yang lebih berguna, yaitu pewarna tekstil. Sebelumnya waktu saat kuliah akademisi itu kita lihat buku dari kebanyakan dari luar negeri, dari Eropa. Nah, di sana eksplorasinya dari bahan-bahan material yang natural gitu. Terus aku juga lihat mereka menggunakan kulit-kulit kulit-kulit natural kayak buah dan sayuran untuk menjadi pewarna. Nah, akhirnya aku coba apakah di Indonesia dengan buah lokal, dengan bawang lokal, apakah juga punya warna juga nggak sih gitu. Dari kulit
Itu bawang merah. Wow. Bisa. Bawang merah. Ini dari awal udah kepikiran bawang dan alpukat atau sempat ada beberapa percobaan dulu buah-buah atau bahan-bahan lainnya? Banyak sih yang dicoba. Oh iya. Tapi akhirnya selama proses eksplorasi, berapa bahan ini yang lebih cantik warnanya. Apakah hanya bertahan di satu warna aja kayak bawang merah? Mungkin ini merahnya karena ikut merah, atau ini apakah jadi hijau atau gimana? Nah, hasil warnanya ini apakah sesuai dengan yang kita lihat? Lebih banyak warna. Wow, itu prosesnya kayak sulap gitu. Jadi saat perebusan dari kulit bawang merah warnanya mungkin merah, tapi saat direbus dia warnanya jadi kuning gitu. Kuning yang mana? Ini Yang seperti itu? ini. Ini seperti ini. Gimana pemirsa? Ini kuning bawang merah. Bawang merah atau bawang kuning sih? Saya pikir kuningnya bukan berasal dari sini. Saya pikir itu kunyit. Enggak ya? Ya dia tergantung nanti setelah pewarnaan akan dikunci. Nah, proses penguncian itu yang akan nambah efek warna lagi. Apakah dia lebih gelap, lebih terang, atau... Wow, jadi ada beberapa proses nih boleh diceritakan nih dari tahap 1 sampai tahap finishingnya. Nah, awalnya kan dari material seperti ini saya dapat dari teman-teman saya yang punya usaha. Jadi ada yang punya usaha jus, ada yang punya usaha rumah makan gitu kan. Nah, dari situ saya coba janjian untuk ngambil limbahnya, lalu saya proses ekstraksi menjadi warna dalam berapa hari, dan saya juga proses persiapan kainnya dulu. Nah, dari situ mulai pewarnaan, mulai berkreasi dengan motif-motifnya, lalu setelah diwarna dikunci. Nah, penguncian itu biar nggak luntur pas dicuci. Kainnya bisa dari kain apa saja? Ada kain kapas, kain linen, apapun yang bahannya natural. Oke. Nah, di sini kan juga ada motif-motifnya ya, Matt ya. Nah, untuk motif ini bagaimana nih create-nya? Nah, kalau motif di sini saya pakai teknik ikat celup tradisional. Ada memakai shibori dari Jepang, tapi juga ada yang ikat celup yang Indonesia kayak pakai tali-tali saja gitu. Jadi motif ini tuh dalam satu kain ada 2 motif. Jadi dalam sehari bisa pakai 2 motif kain. Oke, wow, kreatif sekali kreatif ya. sekali. Tapi kalau berbicara tentang ini kan tidak banyak anak-anak muda yang melakukan apa yang Mbak Diah lakukan kan. Maksudnya ini bidang kreasi yang sangat jarang sekali peminatnya. Tidak pada umumnya anak-anak muda kan biasanya ngantor lah, pakai dasi lah, pakai kemeja lah gitu kan, 9 to 5 hours gitu. Apa yang akhirnya membuat Mbak Diah, oke deh aku involve di sini gitu? Awalnya aku tinggal di ibu kota, di tengah kota ya, di Jakarta yang kalau misalkan aku berkreasi dengan material baru susah banget dapetinnya. Ya harus ke daerah dulu, harus ke pengrajin dulu gitu. Sedangkan di kota material yang banyak tuh limbah gitu, usaha-usaha gitu. Dari situ muncul rasa penasaran, kenapa sih material ini langsung dibuang aja gitu. Dan itu yang banyak orang tidak mikir kalau di situ tuh juga ada manfaatnya ternyata material-material tersebut. Nah, dari situ saya mulai eksplorasi. Wah, kayaknya ini jadi peluang kreatif dan juga peluang bisnis kalau misalkan saya kembangkan lagi. Gitu. Boleh diceritakan ke pemirsa nih, background dari Mbak Diah tuh apa sih? Dulu kuliahnya apakah berkaitan dengan yang dilakukan sekarang? Saya kuliah di Jakarta, di Institut Kesenian Jakarta, dan mengambil jurusan Kria Tekstil. Berarti sesuai? Sesuai. Ya. Berarti memang ini kan sesuai nih untuk anak-anak muda yang kuliahnya apa, ternyata involve-nya pekerjaannya hampir sama. Tapi pernah nggak sih kemudian ketemu dengan teman-teman yang kuliahnya apa, kerjanya apa? Kalau menurut Mbak Diah gimana itu? Oh, banyak banget. Apalagi di dunia kreatif ya. Misalkan kuliahnya bisnis, tapi pas sudah nyampe pekerjaan, dia bisa jadi entertainment juga gitu. Terus juga dibikin konten juga gitu. Jadi sekarang apapun kuliahnya juga kadang nggak nyambung. Nggak ada. Tapi kalau anak-anak muda juga mereka berarti sangat interest dong dengan warna tekstil yang ternyata bisa diambil dari bahan-bahan yang ramah lingkungan sebenarnya kan. Apakah memang mereka selama ini sudah sadar belum sih kalau ternyata ada satu bidang pekerjaan yang ternyata kalau ditekuni itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat kreatif seperti apa yang dilakukan sama Mbak Diah? Kayaknya belum banyak yang sadar sih. Mungkin tidak peka dengan masalahnya masing-masing gitu. Apalagi kalau di kota udah pikirannya kita kerja mau cari uang nih, cari untung sebanyak-banyaknya gitu. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah itu sendiri gitu?
Nah ini boleh diceritakan nggak prosesnya? Tentunya kan nggak langsung tadi tuh ya nemuin bawang, alpukat. Butuh berapa lama proses sampai akhirnya menemukan bahan-bahan yang tepat gitu untuk bisa dijadikan zat pewarna tekstil ini? Eksplorasinya sendiri saya 1,5 tahun. Ada ups and downs-nya mungkin yang sempet kayak menyerah, hampir menyerah gitu, terus kemudian kembali lagi semangat gitu? Ups and down-nya di awal tahun sih. Kok kayaknya material yang saya dapetin itu selalu gagal ya. Ternyata saya baru ingat apa yang saya gunakan itu natural. Dia tuh secara alamiah ada fase waktunya. Jadi harus bermain dengan itu. Dari awal saya mengambil materialnya langsung diolah menjadi pewarna, itu harus bermain dengan waktu. Ketika saya lewat dari waktu, dia sudah mulai proses pembusukan, dan ketika pembusukan itu sudah tidak ada warnanya. Ini berarti melewati ya berbagai macam percobaan tadi sampai akhirnya menemukan formula sendiri. Itu keren banget. Sangat luar biasa, ini patut diacungi jempol. Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di rumah yang juga ingin meniti karir, entah itu apapun bentuk karirnya, yang penting mereka passion dan itu akan sustain apa? Pesannya sih kalau punya sesuatu yang disukai atau dicintain, lebih digali potensinya sehingga mencapai kesuksesan yang mereka idamkan gitu. Ketika mereka mencapai kesuksesan itu akan menginspirasi komunitas di sekitarnya gitu. Sehingga komunitas sekitarnya juga merasa, wah ini ada hal positif yang dapat dilakukan bersama. Menimbulkan optimisme orang-orang sekitar ya. Jadi intinya itu penting untuk menginspirasi. Jadi kita lakukan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi pada akhirnya untuk orang-orang di sekitar kita juga. Betul, terima kasih nih Mbak Dia sudah hadir di Bincang Sakti Weekend kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Kalau punya passion, punya apa yang dimiliki, segera gali dan maksimalkan supaya bisa menjadi ya karir untuk diri kita sendiri dan sukses ke depannya ya. Apalagi semakin di sini makin banyak ya alternatif karir generasi muda dan semoga segera mendapatkan apa yang benar-benar diminati dan bisa dipertanggungjawabkan begitu ya untuk selanjutnya mandiri secara finansial. Oke, dan apabila Anda ada kritik atau saran pemirsa dapat langsung menyampaikan melalui SMS di 0889 8100 5000 atau Anda juga dapat bergabung di Instagram, YouTube dan Facebook kami Bincang Sehati ITV. Akhir kata, saya Andari Agustin. Dan saya Radha Madlias. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.